kita semua. Yang saya hormati Bu Dr. Subekti selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, kepada Ibu Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Dr. Lina Warlina, MED. Yang saya hormati Bapak narasumber, Profesor Dr. Rudianto, MA, kepada Bapak Ibu dosen PWK dan teman-teman mahasiswa, saya ucapkan selamat datang di kegiatan webinar Ruang Rubrik Urban and Regional Planning series ketiga dengan tema Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Ulul Hidayah selaku moderator yang akan memandu kegiatan di hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan kegiatan di hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian acara inti penyampaian materi dari narasumber, serta nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk sikap sempurna. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka kepada Ibu Dr. Subekti Normawati, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rudianto, MA, Guru Besar Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Universitas Brawijaya, Ketua Program Studi PWK Ibu Dr. Lina Warlina, para dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan juga para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, limpahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara daring dalam kegiatan rubrik Ruang Urban and Regional Planning, yang ini pertemuan yang ketiga, seri ketiga. Ini adalah merupakan pertemuan rutin diagendakan oleh program studi PWK. Sesuai dengan temanya pada pagi hari ini kita yaitu terkait dengan rencana zonasi, mungkin ini rencana zonasi wilayah ya,
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau biasa disingkat dengan RZWP3K kalau tidak salah. Nah, mengapa kita perlu menyusun rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini? Tentunya ini ada dasarnya. Ini merupakan salah satu penataan wilayah tata ruang tentunya yang di wilayah laut, dan mulai dari pesisir ini adalah sangat penting di mana kita harus mengelola kekayaan alam kita tersebut dan harus ada aturan yang mengatur peta tersebut. Bahkan sekarang itu ada kebijakan terkait dengan kebijakan satu peta. Nah, ini merupakan sesuatu yang krusial yang harus dilaksanakan di dalam tata ruang laut khususnya, di mana kalau tidak diatur, nanti tentunya akan ada kekacauan di dalam pengelolaannya. Bisa kita bayangkan kalau tidak diatur, orang akan seenaknya saja menempatkan investasinya, karena ini terkait dengan investasi, kemudian terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kalau tidak ditata sedemikian rupa, tentu akan terjadi kekacauan. Saya pernah mengikuti uji publik di dalam penyusunan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, karena kebetulan salah satu dosen FST ini menjadi konsultan di dalam kebijakan satu peta di wilayah Bengkulu. Jadi kerjasama antara UT dengan Bengkulu dan pemerintah Bengkulu dalam penyusunan zona pesisir dan pulau-pulau kecil ini ternyata seru juga. Jadi ketika membuat zonasi ini ternyata banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana nanti, bagaimana strateginya, tentu Prof. Rudianto nanti akan menyampaikan bagaimana pentingnya, mengapa kita harus menyusun, dan apa peran dari perencanaan wilayah ini di dalam hal ini. Nah, tentunya kami sangat berterima kasih kepada Prof. Rudianto yang telah meluangkan waktu untuk nanti sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya nanti akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada program studi perencanaan wilayah dan kota yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara rutin, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi selain para dosen juga para mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas sambutannya. Baik, kita masuk pada acara inti, yakni penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Rudianto MA. Namun sebelumnya, kami sampaikan dulu CV singkat beliau. Mohon bantuannya untuk bisa. Baik, Profesor Dr. Rudianto MA, beliau adalah guru besar bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan gitu ya di Universitas Brawijaya. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di jurusan Hidrologi Fakultas Geografi UGM, pendidikan S2 ditempuh pada jurusan Arts in Development Planning, Regional Development Planning, Institute of Social Science, dan menempuh program doktoralnya di manajemen pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Universitas Terbuka. Sebelumnya mengingatkan kepada peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan pada narasumber dapat disampaikan melalui fitur chat dan atau mengaktifkan fitur raise hand pada sesi diskusi nanti. Dalam mengajukan pertanyaan, harap dapat menuliskan nama lengkap dan instansi, kemudian menyampaikan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Untuk itu, langsung saja kepada Bapak narasumber Profesor Dr. Rudianto MA, waktu dan jaringan saya persilahkan. Ya, Mbak Ulul, yang saya hormati Ibu Dr. Subekti Nurmawati MSc, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang saya hormati Ibu Dr. Lina Warlina, Kaprodinya. Yang saya hormati ini teman sejawat Pak Sumartono dan Pak Edi. Kemudian Ibu Bapak sekalian,
dosen PWK yang saya hormati. Sebelum saya share mengenai PPT saya hanya meresume dulu bahwa apa yang nanti akan sampaikan itu merupakan penjungkir balikan dari paradigma yang saat ini dalam perencanaan tata ruang pulau-pulau kecil, perencanaan tata ruang pesisir itu berbeda dengan apa yang pernah Ibu Bapak lakukan. Karena apa? Karena persoalan perubahan iklim sekarang menghantui kita. Sehingga kita harus benar-benar waspada, tidak hanya untuk kita saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil itu seharusnya sudah memberikan ruang yang selamat dari kebencanaan akibat adanya perubahan iklim dan faktor antropogenik. Sehingga apa yang pernah kita lakukan dalam penataan ruang, seperti business as usual, seperti halnya kita harus merencanakan RZWP3K, kemudian dari tingkat skala kota, skala kabupaten, kita menyusun rencana induk, perencanaan tata ruang, kemudian didetailkan lagi menjadi rencana detail tata ruang. Itu sekarang menurut pendapat saya perlu dilakukan revolusi. Revolusi dari arti bahwa kita berpikirnya sekarang bukan bagaimana lagi memberikan memanfaatkan pada zona-zona tertentu yang bisa dilakukan, tapi sekarang kita berhadapan dengan unpredictable, suasana yang selalu berubah. Nah, suasana yang selalu berubah ini yang nanti akan kita antisipasi. Saya ada satu metode yang nanti akan saya informasikan, termasuk yang sudah saya lakukan penelitian di tingkat internasional, kebetulan di Scopus, di Q2, itu sudah saya share dan banyak pertanyaan di sana, karena memang terjadi perubahan kita di dalam menata ruang. Mohon izin saya menggunakan share dari PPT saya. Ada dasarnya, mengapa saya berubah di dalam melakukan penataan ruang. Pertama, nanti kita lihat dulu kenyataan yang ada di lapangan. Sekarang kita lihat di sini, ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di situ disebutkan bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, berdasarkan kawasan Nusantara. Ini yang harus kita pegang. Nah, sekarang bagaimana masuknya perubahan iklim dan proses antropogenik? Dari Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian dijabarkan menjadi peraturan pemerintah berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang. Ini ternyata sudah berubah. Jadi penataan ruang, pengendalian ruang, SOP-nya sekarang sudah harus menuju kepada bagaimana kita mengatur ruang, agar kebencanaan ini bisa kita kendalikan. Persoalannya kita berhadapan dengan kebencanaan. Prof. Dudi, punten. Halo, ini slide-nya masih belum full screen, Prof. Belum full screen. Belum full screen. Bentar. Nah, udah. Ya, sudah. Terima kasih, Prof. Nah, ini saya jelaskan dulu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Dalam pasal 1/5 bahwa penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Ini kan satu kompromi. Kalau pemanfaatan ruang berkaitan dengan persoalan ekonomi, pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan dengan persoalan ekologi, di mana antara ekonomi dan ekologi
itu tidak boleh dipertentangkan, ya. Karena kalau nanti dipertentangkan nanti akan berakhir dengan pertanyaan mana duluan, ayam atau telur, gitu ya. Nah ini yang harus kita hindarkan, ya. Jadi penataan ruang sekarang, ya, menurut pendapat saya harus memperhatikan bagaimana proses kebencanaan akibat perubahan tata ruang, akibat proses antropogenik dan akibat perubahan iklim itu bisa diakomodasikan di dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Karena aspek ini yang saat ini sangat isunya gencar sekali. Kita lihat video, ya, berkaitan dengan apa yang ada di saat ini. Jakarta, Bekasi, Pekalongan, dan Demak. Kini pesisir Semarang dengan tingkat penurunan muka tanah lebih cepat di antara pesisir Jawa lainnya. Warga mulai merasakan generasi penerusnya tidak lagi dapat melihat hamparan pasir di Tambak Rejo. Hal ini membuat sebagian warga mencari tempat tinggal yang baru karena menganggap pemerintah kota Semarang tidak berupaya menyelesaikan masalah ini. Padahal, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dari peninggikan tanah hingga relokasi. Namun, ada harap dari warga. Mereka akan tetap tinggal dan mencari nafkah di Tambak Rejo. Penurunan muka tanah yang melanda Kampung Tambak Rejo, RT 5 RW 16, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, ini membuat warga harus meninggalkan rumah mereka. Hal ini disebabkan belum dibangunnya tanggul-tanggul penghadang rob pada rumah warga. Ikuti penelusuran selengkapnya bersama saya, Glenis Oktani. Saya menelusuri pesisir utara Semarang, Jawa Tengah. Langkah saya terhenti di permukiman warga padat penduduk yang tak lagi menjadi daratan. Tambak-tambak mulai tergenang air laut. Kondisi ini tak lagi sama dengan 12 tahun silam. Kini, air laut tak kunjung surut dari sebagian rumah warga. Bahkan, mereka harus meninggalkan rumah tempat berlindung karena ganasnya gelombang laut yang menghantam rumah mereka bertahun-tahun. Berdasarkan penelusuran kami di lapangan, air laut yang menggenang Tambak Rejo membuat akses jalan bagi 1.700 jiwa terputus. Jalan yang biasa digunakan warga terendam air dan licin karena lumpur. Tak ada pilihan lain. Bertahan adalah hal yang harus dilakukan oleh sebagian warga Tambak Rejo. Mayoritas warga yang berpenghasilan sebagai nelayan tak bisa jauh dari tempat tinggal mereka. Beberapa warga memilih untuk tetap tinggal dan menyisihkan uang agar dapat meminimalisir biaya operasional mereka. Konon, petuah orang tua mereka, air tak akan menyentuh atap rumah. Pada perombakan ini ada 15 juta. Pokoknya biar kita bisa hidup layak lah. Tadinya waktu saya belum tahu, ini rumah saya setiap hari, setiap hari. Iya. Air terus. Kita jadi waktu itu dari yang terendah ini, rumah saya terendah. Ini lebih rendah lagi. Rumah mertua saya tuh, Mas, yang di situ. Itu sampai hilang. Air sekarang di atas atap, ya? Atas atap semua. Itu masih ada, bekasnya hilang. Sebetulnya rumah. Ironisnya, tempat pemakaman umum yang menjadi tempat peristirahatan bagi warga dari 3 kecamatan sudah tenggelam dan semakin sulit membedakan daratan dan lautan. Saudara, saat ini saya berada di TPU Tambak Loro. Dulunya ratusan warga yang tinggal di sini dimakamkan. Namun kini TPU ini sudah terendam dengan air. Bahkan batu nisan pun sudah tak terlihat. Apa yang menyebabkan hal itu? Sehingga saya semakin ragu menjejak tanah atau lumpur di jalur reklamasi yang telah ada. Bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Tambak Loro sekitar 10 cm per tahun ya, dari catatan kita ya, dan sudah turun ya udah lebih dari 10 tahun Mbak itunya ya, turunnya ya tanah di sana ya.
bahkan mungkin dari awal 2000-an sudah turun ya, sudah 20 tahunan ya, 3 kali 10 cm ya, kira-kira sudah mungkin 2 meter ya turunnya totalnya. Tipikal dari tanah di pesisir Semarang ya, di bagian utara itu kan. Dan pesisir Pulau Jawa. Oke, tadi beberapa gambaran ya, yang bisa kita petik pelajaran ya, bahwa dengan adanya kenaikan paras muka air laut ya, itu menunjukkan bahwa di kawasan pesisir sekarang itu terancam dengan adanya banjir, baik banjir rob maupun tsunami. Nah, ini sangat mengerikan sekali. Saya tidak menakut-nakutin, ya, tapi berdasarkan penelitian, ya, jadi di kawasan pesisir kita sekarang itu terjadi penurunan muka air laut, kenaikan paras muka air laut karena kenaikan temperatur, ya, kemudian terjadi amblesan atau land subsidence. Ya, itu tadi di Tambakrejo sudah mulai kelihatan, ya, itu terus mengalir sampai ke Pekalongan, sampai ke Tegal. Ya. Saya sekarang sudah mengadakan penelitian ke sana, jalur itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik ini, ya, kita mengamati perubahan suhu global dan respon yang dimodelkan terhadap emisi akibat antropogenik. Ini luar biasa sekali, ya. Dan saya mengatakan bahwa kondisi kita ke depan itu kondisi yang unpredictable karena perubahan yang sewaktu-waktu bisa memberikan perubahan secara cepat. Ya, ini sejak tahun 1850 ya, semasa terjadinya revolusi industri itu sudah mulai naik ini. Ya, nah, sehingga tahun 2017 itu perubahan iklim mulai berdampak pada kerapuan sosial ekonomi, terutama di kawasan Asia. Peta ini menunjukkan bahwa ini adalah titik-titik lokasi yang memang sangat rawan ya terhadap kebencanaan. Oleh karena itu manajemen kerentanan bahaya pesisir ya itu seharusnya melibatkan penilaian kerentanan akibat proses perubahan iklim dan proses antropogenik. Dengan demikian indeks ya yang menggabungkan indikator keragaman ya yang dijadikan sebagai tolok ukur itu harus secara intensif menjadi analisis dari spasial. Kalau kita lihat di sini, ya, di peta ini, itu hampir semua daerah pesisir tergolong rawan. Tergolong rawan. Rawan itu artinya ambles, ya, permukaan laut, ya, naik. Ya, kan? Termasuk wilayah yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Pantai Kalimantan sebelah barat, seluruh pantai Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil. Nah, ini yang sebelah kanan itu peta menunjukkan warna merah yang menandai gempa di wilayah laut dangkal. Sedangkan warna kuning itu berada di wilayah laut sedang dan warna hijau itu di wilayah laut dalam. Ya, ini hanya sebagai warning bagi kita untuk menghadapi manajemen kebencanaan ini. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat perubahan dalam perubahan paradigma penyusunan tata ruang pesisir. Ya, kalau kita lihat pemanasan global, bahwa arah rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu alokasi ruang dalam rencana zonasi pemanfaatan ruang, rencana zonasi konservasi, rencana zonasi strategis nasional, rencana pola, interkoneksi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bioecoregion harus disesuaikan. Ya, tidak lagi bisa pakai delineasi. Delineasi secara cepat akan berubah. Termasuk perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian, pemanfaatannya secara terpadu, dan kewajiban untuk mengalokasikan ruang. Ya, dengan demikian, arah penataan ruang kita ya, ke depan adalah mengukur kerentanan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil, ya, dengan membuat Coastal Vulnerability Index, jadi indeks kerentanan pesisir. Itu ada 8 variabel yang digunakan. Ya. Pertama, geomorfologi pantai, perubahan garis pantai,
tinggi signifikan gelombang, tunggang pasang surut, kemiringan pantai, kerusakan muka air laut, digital shoreline atau analisis sistem. Ini yang digunakan biasanya untuk mengetahui perubahan garis pantai. Dengan demikian maka akan diketahui potensi relatif perubahan pesisirnya. Nah, dengan demikian kita harus menyusun segera apa saja yang akan dilakukan dalam proses kebencanaan. Contohnya misalnya menggunakan restorasi ekosistem pesisir. Restorasi ekosistem pesisir banyak macamnya ya. Saya sedang mengadakan penelitian untuk melakukan oyster reef restoration. Ya, jadi cangkang dari tiram yang nggak digunakan itu di ujung pangkal di Gresik itu bertimbun itu banyak banget. Nah itu bisa digunakan ya untuk restorasi pesisir. Artinya mengembalikan fungsi pesisir supaya tidak terjadi seperti saat ini. Ya, itu harus perlu dilakukan. Persoalan sekarang pertanyaannya bagaimana penyusunan tata ruangnya gitu. Ini salah satu artikel saya ya, yang diterbitkan oleh Journal of Coastal Conservation. Ini Q2, ya, dia SJR-nya 0,4, ya, itu berkaitan dengan restoration of coastal ecosystem as an approach to the integrated mangrove ecosystem management and mitigation and adaptation to climate change in north coast of East Java. Ya, saya melakukan penelitian di sepanjang pesisir Gresik dan Lamongan. Kenapa? Alasannya? Alasannya adalah saya melihat bahwa Gresik ini selalu terendam banjir pada saat terjadi banjir, dan yang paling penting bahwa banyak proyek strategis nasional kita terletak di kawasan pesisir. Ya, ini menurut saya apa nggak dipikir ya alokasi perindustrian di kawasan pesisir tidak memperhatikan adanya land subsidence, tidak adanya memikirkan mengenai kenaikan muka air laut. Ya. Di artikel saya itu saya muat, ya. Kemudian saya berikan beberapa kerangka pikir ya, antara bagaimana kita melakukan keseimbangan antara pemanfaatan secara ekonomi dan kita harus melestarikan secara ekologi sehingga didukung oleh masyarakat dengan membuat sebuah restorasi ekosistem pesisir. Restorasi ekosistem pesisir itu sekarang menjadi pedomannya PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai tahun 2030. Karena dianggap rehabilitasi mangrove itu atau rehabilitasi terumbu karang atau lamun itu dianggap tidak greget ya di dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, yang bisa mengatasi perubahan iklim itu adalah restorasi. Oleh karena itu maka dalam ke depan bagaimana kita mengatasi perubahan iklim di pulau-pulau kecil ya, di pesisir itu adalah dengan menggunakan restorasi ekosistem pesisir. Nah, ini tadi saya lakukan dengan menggunakan PLS atau partial least square. Ini tools statistik untuk mengetahui sebetulnya kalau terjadi kebencanaan apa yang dihadapkan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang full coastal vulnerability index itu menentukan di mana sih sebetulnya kawasan pesisir, ya, skalanya udah skala tingkat kabupaten, ya. Jadi tidak seperti sebelumnya. Ya, kita misalnya menggunakan skala peta 1 dibanding 20.000, ya ini agak saya perkuat 1 banding 50.000 petanya untuk memetakan mana sebetulnya kawasan-kawasan pesisir itu yang harus segera ditangani. Ya. Karena Coastal Vulnerability Index atau indeks kerentanan pesisir itu adalah untuk memetakan sebetulnya mana dulu yang harus kita lakukan. Ya, tidak mungkin semua karena keterbatasan. Tidak mungkin semua kita lakukan, semua kita restorasi, tidak mungkin. Nah, karena keterbatasan dana dari pemerintah, keterbatasan dana dari pihak swasta melalui CSR, apalagi dari masyarakatnya. Gitu ya. Nah, ini 3 hal ini, pola pikir ini harus kita lakukan segera cepat. Ya. Ini diagram output PLS ya, yang dia mengatakan bahwa ternyata erat sekali hubungan antara kebencanaan dengan bagaimana masyarakat harus segera melakukan antisipasi, adaptasi apabila terjadi bahaya bencana yang sewaktu-waktu akan tiba. Ya. Jadi bagaimana penilaian tentang bahaya bencana, penilaian kerentanan, penilaian kapasitas, ini saya tanyakan semua. Ya, sehingga menghasilkan bahwa terjadi hubungan erat yang saling
mengikat, ya, yang saling berhubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini hasil penelitian di kerentanan di Coastal Vulnerability Index. Ya, saya menggunakan beberapa kategori. Ya. Jadi saya petakan di sepanjang pantai itu, ya, bagaimana nilai Coastal Vulnerability Index-nya, tingkat kerentanannya bagaimana, ada yang rendah. Nah, hasil dari penelitian itu, ya, dari beberapa pemetaan, ya, saya gunakan citra Landsat, ya, itu menunjukkan bahwa di antara kawasan ini ada satu yang harus kita perjuangkan, ya, yang harus kita segera lakukan, karena itu yang menjadi indeks kerentanan yang setiap tahun itu mesti terjadi, gitu. Nah, kita temukan di G ini, di Gresik, ya, di Kecamatan Bunga, di Desa Tanjung Widoro, di G16. Ternyata apa yang kita ketemukan itu juga menjadi concern dari PT Kimia Gresik, ya, PT Petrokimia Gresik, termasuk oleh pemerintah daerah, gitu. Sehingga dari ini kawasan ini menurut kawasan yang bisa menghilangkan tambak. Jadi di situ dulu tanaman mangrove, ya, di kawasan Bunga ini di Tanjung Widoro itu ada taman mangrove yang sangat luas sekali, kemudian dipotong dijadikan tambak, ya, tambak udang. Nah, itu sekarang kalau begitu ini naik terjadi banjir dan banyak ikan yang hilang, kerugian masyarakat mengenai persoalan ekonomi makin tinggi, gitu ya, dan banyak juga yang mengungsi, gitu ya. Sehingga dari sekian pantai yang dari Gresik ke Lamongan, yang perlu kita pertimbangkan adalah di kawasan ini, di kawasan Tanjung Widoro dengan set nomor G16. Ya. Nah, di sini ada tidak lagi bisa dikatakan ini nanti zona inti, ini zona pemanfaatan, ini zona nautic zone, ini tidak bisa begitu. Ya, ternyata harus semua dilakukan, jadi dilakukan restorasi supaya apabila terjadi banjir lagi itu ke depannya, ya, itu bisa segera diatasi, gitu. Enggak semua harus dilakukan, gitu. Itu hasil dari penelitian saya, ya, sehingga saya membuat sebuah strategi bagaimana melakukan adaptasi, ya, apabila terjadi kebencanaan itu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan meregulasi meningkatnya temperatur udara, meningkatnya curah hujan, itu mesti terjadi di kawasan itu, meningkatnya muka air laut, ya, kemudian bagaimana di zona pesisir terjadi amblesan, ya, berapa amblesan yang akan terjadi. Nah, amblesan ini yang kurang banyak kita perhatikan. Tadi ahli ITB dari geodesi juga memperlihatkan bahwa terjadi penurunan 1 cm, ya, terus secara kontinu. Ya. Nah, ini kan juga mengkhawatirkan apa yang terjadi di kita, gitu. Sehingga perencanaan tata ruang kita sudah tidak bisa seperti as usual lagi. Seperti ini nggak bisa karena air itu menggenang semua. Air itu menggenang di zona pemanfaatan, menggenang di zona konservasi, menggenang di zona inti, gitu. Nah, jadi perlu ada upaya lagi untuk 8 parameter Coastal Vulnerability Index itu dilakukan. Nah, itu sebagai penunjang untuk melakukan proses restorasi pesisir. Ya, sehingga pada waktu saya di sana, saya melakukan ini kawasan tambak, ini kawasan permukiman, kawasan intertidal, kawasan hutan mangrove, kawasan perkantoran itu buyar semua. Artinya strategi yang akan kita lakukan seperti di kawasan tambak, ya, pembuatan tanggul alami ini akan menjadi mahal, gitu ya. Termasuk untuk kawasan permukiman, membuat rencana rumah panggung, ya, memasang sedimen trap, upaya pencegahan intrusi air laut, ya. Jadi kita menghadapi kebencanaan ini. Jadi ini hasil studi saya menunjukkan bahwa komponen perubahan iklim itu tidak bisa langsung ditangani oleh masyarakat secara sendiri. Ya, harus ada pendekatan kolaboratif manajemen. Semua stakeholder yang ada harus hadir di sana. Dalam perencanaan tata ruang sudah tidak bisa lagi kita melakukan zonasi. Nah, yang penting sekarang bagaimana
keseluruhan, karena banjir itu sudah nggak bisa menentukan. Oh, aku tak pergi ke kawasan tambak dulu, aku tak pergi, nggak bisa. Jadi langsung dibabat habis gitu ya. Ini beberapa ini. Nah, ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa matangkan dengan diskusi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Ulul Hidayah. Monggo Bu. Baik, terima kasih Prof. Rudi. Menarik sekali materinya ya. Berikutnya kita akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, kami memberitahukan kepada peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan pada narasumber melalui form chat dan juga dapat mengaktifkan fitur raise hand. Dalam mengajukan pertanyaan, harap menuliskan nama lengkap dan institusi serta pertanyaan dengan singkat, jelas, dan menggunakan bahasa yang sopan. Pertanyaan terpilih akan kami sampaikan gitu ya, kami bacakan untuk ditanyakan ke pembicara. Baik, saya persilahkan teman-teman untuk yang ingin bertanya. Silakan mengaktifkan fitur raise hand. Oke, yang kedua, sudah ada yang raise hand, Bapak Budi Bowo Leksono. Waktu dan jaringan saya persilahkan Bapak. Halo. Sebagaimana doanya yang Masih di mute Pak Budi. Berdoalah, ya Allah salim di ila Ramadan, selamatkanlah saya sampai ke belakang. Wasalim Ramadan. Nah, oke, sudah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Bowo. Monggo Pak Bowo. Izin bertanya Bapak Profesor Rudianto. Dari peta tadi ada tergambarkan deteksi yonasi yang berbahaya, seperti ada warna merah, hijau. Yang ingin saya tanyakan, untuk alat mendeteksi pergerakan tanah itu, apakah dilakukan dengan alat tertentu begitu Pak Profesor? Terima kasih. Ya baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Prof. Ya, saya menggunakan untuk pendeteksian pergerakan amblesan ini ya. Itu saya lihat dari peta ya, dari citra Landsat ya, di band 8 ya, nomor 6 ya. Itu saya melihat ketinggian ya. Ketinggian saya lihat itu di tahun 2015 ya. Contoh saya mau melihat di Kampung Beting ya. Itu di dekat di Tangerang ya, berbatasan dengan Kerawang. Itu kemudian saya bandingkan dengan tahun 2021. Nah, itu ternyata terjadi pergerakan, perubahan. Nah, itu perubahan itu saya hitung. Ya. Nah, untuk pendeteksian dini, ya, pergerakan tanah itu, saya menggunakan alat akselerometer. Mohon maaf, ini ada gangguan ini. Nah, akselerometer itu juga bisa dilihat pada kondisi tahun, kalau saya melihatnya 2 tahun sebelumnya, kalau saya di foto udara, di citra Landsat itu saya menggunakan mulai dari tahun 2005 ketinggiannya, kemudian saya bandingkan dengan
tahun 2022 yang kemarin itu. Sehingga dari situ saya lihat selisihnya, loh kok ternyata terjadi pergerakan land subsidence. Saya gabungkan dengan kenaikan muka air laut yang rata-rata tingginya sekitar 10 cm. Wah, akibatnya itu dahulunya ya, jadi yang sekitar tahun 2015 itu jauhnya dari surut terendah ke daratan ya itu mencapai 10 km, sekarang sudah mencapai 20 km. Nah, yang awalnya belum ada pergerakan amblesan. Nah, begitu saya ukur pakai agrometer dan pakai satelit, kok terjadi penurunan. Nah, sehingga saya hitung, wah ini penurunannya rata-rata ya itu sekitar 3 cm sampai 7 cm. Ya, nah itu yang membuat saya berpikir wah ini akan terjadi di seluruh pesisir ini karena apa? Karena satu berkaitan dengan pengambilan air tanah, ya, terutama di kawasan di Cilacap, ya, di mana banyak alat industri, alokasi industri itu membutuhkan banyak tanah di sana, ya, sehingga pengambilan tanpa diawasi ya. Terus kemudian di Jakarta juga ya, mulai dari pantai ya itu sampai ke Monas ya, sekarang juga terjadi penurunan sehingga terjadi intrusi air laut. Itu yang terjadi. Dan ini sangat mengerikan kalau nggak cepat-cepat kita lakukan upaya untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Begitu Pak Bowo. Baik, terima kasih Prof. Budi. Begitu Pak Bowo, mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Oke, masih di mute Pak Bowo. Ini dia nih, nggak usah pakai ini ya. Bisa nggak? Baik, terima kasih Kak. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat Prof. Budi. Mohon izin saya bacakan. Oke. Dari Saudara Kidung Bageskoro dari UPBJJ Malang ya, UT UPBJJ Malang ingin bertanya apakah bisa diulangi terkait dengan materi CVI. Tadi beliau tertinggal Prof penjelasan terkait dengan CVI. Ya, CVI itu Coastal Vulnerability Index ya, yang kita pakai untuk biasanya mendeteksi perubahan garis pantai. Dia maju atau mundur. Kalau maju itu disebabkan karena proses akresi, kalau mundur itu disebabkan karena proses abrasi. CFI itu rumusnya ya itu merupakan bagian penjumlahan dari variabel perubahan garis pantai, tinggi permukaan laut rata-rata, kedalaman laut lepas pantai, terus kemudian kekeruan pantai, kemiringan pantai ya pakai derajat, kemudian bentuk pantai dan kerapatan mangrove. Kerapatan mangrove itu sebagai pergantian dari land use. Nah, sekarang yang lebih penting ya adalah sekarang yang sedang sedang marak ya di dunia ini ya, itu terkait dengan land use planning. Ya, jadi land use itu sekarang menjadi fokus kita ya di dalam kita memberikan masukan terhadap perencanaan tata ruang. Karena land use ini kan akan membuat kalau dia ditanami oleh mangrove, ditanami ada terumbu karangnya di sana, dia bisa menyerap karbon gitu. Tapi kalau dia tidak ada apa-apanya ya dalam bentuk padang pasir gitu, dia justru akan menimbulkan tidak bisa menyerap emisi karbon gitu ya. Nah, ke depan maka penggunaan tanah ya untuk rice field, untuk sawah, ya penggunaan untuk hutan itu justru akan digalakkan, ditingkatkan ya. Jangan lagi dilakukan pengelolaan. Nah, yang perlu
tanami itu adalah kawasan-kawasan yang misalnya ada ininya yang yang masih idle. Nah, itu ke depan justru itu yang dikelola dibandingkan dengan kawasan-kawasan pertanian yang subur gitu. Karena kan kalau ada pendapat ya yang mengatakan bahwa surplus dari produksi ya itu kalau nggak salah dari Ricardian ya, Ricardian itu menyebutkan bahwa apabila sumber daya itu dikelola secara baik tidak berarti dia akan makin lama makin turun dan kemudian bekerja pada subsisten, tidak, dia bilang gitu. Tapi justru dengan menggunakan nilai tambah, dengan menggunakan teknologi, justru pangan itu akan memberikan peningkatan nilai tambah atau added value. Ya, nah itu yang sekarang dipakai sehingga ke depan sampai menjelang tahun 2050 ya itu penggunaan tanah-tanah yang idle itu ditingkatkan, sedangkan yang penggunaan tanah-tanah yang subur itu justru ditanami untuk bisa menyerap karbon. Karena sekarang kita berperang melawan karbon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Rudi atas penjelasannya terkait dengan CI gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Resa Tresna untuk UPBJJ Palangkaraya. Beliau ingin bertanya terkait dengan cangkang oyster. Itu fungsinya seperti apa ya, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi oyster itu kan yang enak. Udah pernah makan. Resa udah pernah makan itu ya, oyster reef ya. Itu enak banget tuh dibuka ya. Isinya langsung dimakan itu. Terus kemudian isinya dibuang. Itu kayaknya nampaknya ya. Itu namanya oyster reef atau cangkang oyster ya. Tiram ya, itu di mana-mana nggak bisa dimanfaatkan gitu. Ada dari mahasiswa saya yang pernah pakai digunakan untuk sabun ya, ternyata gagal. Nah, menurut saya punya ide ya untuk membuat oyster reef restoration, restorasi cangkang tiram. Jadi nanti dibentuk seperti dijadikan satu gitu ya. Jadikan cangkang itu jadikan satu, kemudian dipakai tanah, pakai kawat banyak gitu, kemudian ditumpuk di pantai. Ya. Itu dijadikan dijadikan satu software ya untuk apabila sewaktu-waktu terjadi banjir bandang atau terjadi tsunami ya, atau terjadi banjir rob. Ya, itu bisa dipakai untuk itu karena itu enggak mahal, biayanya bisa murah dan tapi harus dikerjakan secara gotong royong gitu ya. Kalau itu dilakukan menurut saya akan lebih baik dan cangkang itu akan sekarang bisa dipakai untuk menanggulangi bencana itu daripada seperti yang di Semarang itu ya, itu mau dibikin sampai tahun 2020 dengan biaya sekian miliar ya untuk membuat tanggul ya. Dan itu namanya building ya, building construction, dia mempunyai nilai nilai misalnya sampai expectation life-nya ya, itu bisa sampai 20 tahun misalnya, itu bisa berkurang menjadi 10 tahun. Ya, tapi kalau yang cangkang itu nanti dia bisa hidup kembali gitu loh. Ada penelitiannya yang bisa mengatakan begitu, jadi dia bisa menghasilkan lagi gitu kan. Itu kan lebih bagus itu. Ya, itu ide yang saya ingin implementasikan di Kabupaten Gresik untuk cangkang tiram restoration. Menarik ya Prof ya, cangkang tiram restoration. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga Prof dari Saudara Yanwar Istianto. Beliau bertanya terkait dengan pembangunan pulau reklamasi yang ada di utara Jakarta. Nah, ini apakah kira-kira akan berdampak pada kenaikan muka air laut, Prof? Ya. Seperti apa? Jadi gini, ya. Restorasi reklamasi itu
tahun 80-an itu paling seneng Jepang sama Korea. Ya, itu karena kebutuhan akan lahan, ya, sangat tinggi sekali. Sehingga dari Jepang Korea itu membuat sebuah pulau, ya, berlomba-lomba membuat sebuah pulau untuk proses reklamasi. Tapi pada akhirnya mereka menyatakan salah. Ya, karena apa? Karena reklamasi mengubah pola hidrosionografi. Perubahan pola hidrosionografi itu seperti perubahan spasial laut. Ya, kan sudah berubah spasial laut. Apa yang jadi perubahan spasial laut? Pertama, sedimentasinya tinggi. Ya, kedua, tingkat kekeruannya tinggi. Ya, ketiga, salinitasnya makin rendah. Keempat, habitat ikannya baik ikan pelagis maupun ikan pelagis sama ikan ini sudah mulai berkurang karena habitatnya juga sudah rusak. Ya, sehingga tulisan saya mengenai reklamasi di Pulau Batam, ya, itu saya mengatakan bahwa gagal. Ya, karena apa? Karena reklamasi itu pertama berdampak kepada hidrosionografi, arus hidrosionografi. Dampaknya kuat sekali, akan terjadi pergeseran. Di Bali itu kan mau dijadikan itu, ya kan? Tapi ada masukan itu menyebabkan sekarang itu tidak dipakai lagi reklamasi. Jadi kuncinya reklamasi itu akan membuat pola hidrosionografi akan berubah, arus berubah, pasang surut berubah, gelombang berubah, terus kemudian ini berubah energinya berubah, gitu ya. Jadi 4 ini akan berubah dan itu akan tentu saja akan membuat persoalan-persoalan perikanan ya itu akan menurun, gitu ya. Karena ikannya sudah nggak ada, ikannya akan pergi karena tidak nyaman, gitu ya. Karena kekeruannya tinggi, gitu ya. Ini nggak disadari sama orang-orang, enak aja pakai. Ya akan pakai tancap ini beton ini sembarangan aja, ya kan? Tapi mereka tidak tahu bahwa dampaknya itu tidak hanya pada saat ini tapi juga pada yang akan datang, gitu. Sekarang reklamasi terjadi di mana-mana. Di Makassar ada reklamasi, ya, di Surabaya mau ada reklamasi karena kebutuhan akan tanah. Ini tantangan kita. Ingat ya, kita punya hanya satu bumi, tidak ada bumi lain. Sementara jumlah penduduk kita makin lama, jumlah penduduk dunia ini makin lama makin meningkat. Ya. Sekarang 7 miliar, makin lama makin banyak, ya. Sehingga perencanaan tata ruang juga akan berubah. Karena apa? Karena populasi makin juga akan berubah, makin meningkat. Orang yang kebutuhan tanahnya di kota nggak bisa, ya, itu nanti akan lari juga ke kawasan pesisir. Nah, kawasan pesisir juga berubah. Coba lihat di Jakarta Utara. Ya, kebetulan saya pernah melakukan penelitian di Jakarta Utara. Sekarang pesisirnya yang dulunya akan dipakai di kantor Hubla, sekarang dipakai untuk tanah-tanah atau nelayan-nelayan yang nggak mempunyai lahan dipakai. Sekarang muncul lagi. Ya, nanti seperti kejadiannya Gubernur Fauji Wibowo, ya, akhirnya diusir. Mau dijadikan kawasan Jakarta Utara itu untuk speedboat misalnya. Nah ini gimana? Padahal masyarakat di situ sudah beranak pinak di situ, sudah nyaman gitu di sana. Tapi karena kebijakan pemerintah daerah itu akan dijadikan sebagai pusat rekreasi. Gitu. Padahal mereka sudah punya RT, punya RW di sana. Gitu. Hal-hal ini yang akan menjadi kebencanaan bagi kita. Udahlah, nggak usah reklamasi lah. Ya, kalau perlu membangun tinggal di tingkat. Ya, tapi gimana? Yang kebutuhan untuk ini di rumahnya rumah vertikal ke atas gitu. Jangan lagi ke horizontal gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Prof. Ternyata kebutuhan ruang saat ini gitu ya menjadi tantangan kita bersama selaku perencana tata ruang. Baik, banyak sekali Prof. Chat pertanyaan yang masuk ya di kolom chat, namun saya persilakan untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke Prof. Rudi.
Ya, saya silakan teman-teman yang ingin bertanya tadi dan belum disampaikan mungkin bisa resen terlebih dahulu. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman bisa resen nanti, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, yakni dari Saudara Abdul Majid. Abdul Majid dari UT UPBJJ Samarinda. Beliau bertanya, Prof, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya sebagai perencana tata ruang gitu ya di sini dengan adanya perubahan yang tidak menentu tersebut gitu ya dalam hal perencanaan wilayah yang tepat gitu. Mungkin tadi perubahan kondisi alam gitu ya. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Abdul Majid dari Samarinda. Ya, jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya sebagai perencana wilayah. Jadi yang pertama, langkah pertama kita harus bisa mengidentifikasi ya dengan menggunakan Coastal Vulnerability Index karena itu sebagai manajemen kebencanaan kita. Ya, dan itu menilai kerentanan di antara ruang pantai pesisir yang paling rentan itu yang mana? Nah, makanya dibikin peta dibikin garisnya 5 kali 5 km kali 5 km aja. Ya, itu yang paling rentan di mana. Nah, kalau sudah kita tentukan bahwa kerentanan itu terjadi di lokasi X misalnya, nah berarti kita harus fokus ke sana. Ya. Langkah kedua adalah kita melakukan mitigasi. Ya, mitigasi dan adaptasi. Nah, mitigasi dan adaptasi itu harus ada pedomannya. Ya, jadi langkah kedua kita akan membuat pedoman mitigasi ya yang sudah ada yang sudah kita tentukan pada tahap yang pertama. Ya. Nah, mitigasi dan adaptasi itu ya, menjadi acuan kita gitu loh, untuk mengatasi kebencanaan. Gitu ya. Dari mitigasi dan adaptasi itu, ya, kemudian kita bikin SOP-nya. Dan yang ketiga, kita menggerakkan semua komponen stakeholder di sana. Ya, stakeholder itu pengertiannya adalah masyarakatnya siapa? Masyarakatnya, tokoh masyarakatnya, kemudian kelompok pengawas masyarakatnya, Pokmaswasnya, kemudian ada tokoh pemudanya, ya, di pemuda itu misalnya ada kelompok pemuda itu, ya itu perlu kita ajak juga, ya. Kemudian dari aspek pemerintahnya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai dengan pemerintah kabupaten, ya, ini perlu kita ajak juga. Kemudian dari pihak swastanya yang ada di sana, karena bagaimanapun juga swasta harus ikut bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, ini juga perlu diajak sehingga apa yang disebut dengan manajemen kebencanaan itu betul bersifat terpadu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan menggunakan pendekatan kolaboratif manajemen. Ya. Langkah-langkah itu, kalau itu langkah-langkah itu dilakukan, ya kita kemudian yang keempat kita membentuk yang lebih kecil lagi yang bisa operasional dari co-manajemen itu. Ya. Nah, itu yang saya sebut dalam konsep rencana restorasi ekosistem desa pesisir atau RE2DMD, rencana restorasi ekosistem pesisir. Itu sebagai fokus sebagai intinya untuk melaksanakan pedoman mitigasi dan adaptasi itu. Ya. Nah, baru setelah itu baru yang kita tentukan bahwa itu merupakan satu kawasan bencana, ya kita minta kepada pemerintah daerah untuk menentukan bahwa itu kawasan bencana yang harus kita hati-hati. Nah, masyarakatnya kalau perlu dipindahkan dari sana, ya kan. Kadang-kadang masyarakat tidak mau, tapi bagaimana lah dengan pendekatan ya supaya diberi sadar bahwa banjir ini akan meluas. Ya. Penelitian saya di Tambahan di Kabupaten Malang itu dari 10 km menjadi 20 km luasnya itu. Nah, itu kan harus kita segera antisipasi melakukan hal-hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi poinnya harus kita punya pedoman gitu ya Prof. Dan kita harus Ya, pedoman kebencanaan. Iya, pedoman perencanaan dan melibatkan berbagai stakeholder gitu ya, termasuk di sana pemudanya gitu ya Prof. dan masyarakat. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih Prof. dari saudara Iswan dari Lingga terkait dengan maraknya reklamasi yang saat ini terjadi di Indonesia ya Prof ya. Menurut Prof Rudi, apa sih indikator yang harusnya diperhatikan gitu ya selain tujuan dari peningkatan ekonomi gitu Prof? Kalau memang reklamasi harus dilakukan pada saat itu, ya kan, harus ada keseimbangan antara pemanfaatan dan pengendalian. Pemanfaatan terkait dengan ekonomi, pengendalian terkait dengan konservasi. Antara ekonomi dan konservasi harus seimbang. Caranya bagaimana? Caranya bahwa yang melakukan pemanfaatan ya itu harus membayar apa yang disebut dengan environmental fee itu kepada pengelola yang ada di sana gitu loh. Dia ngambil berapa? Misalnya dia sumber dayanya ada mengandung 1 miliar, berarti dia harus mengembalikan 1 miliar itu untuk environmental fee-nya. Ya, itu misalnya 10% dari 10 miliar misalnya. Nah, dia harus mengembalikan ke pengelola itu supaya nanti pengelola bisa mengembalikan fungsi yang sudah diambil gitu. Itu merupakan bagian dari take and give gitu ya. Jadi oke, saya mengambil, tapi saya juga mengembalikan. Jangan hanya mengambil aja ya enakan dulu, tapi akhirnya semua pada rusak gitu kan ya. Nah itulah yang kadang-kala nggak ada ketegasan ya. Biasanya ada bayar environmental fee, tapi duitnya kemana gitu. Nah, ini kan berhubungan dengan akhlak juga. Jadi ternyata duitnya sudah dipakai untuk keperluan yang lainnya misalnya. Nah itulah yang jadi bahan pemikiran kita ya, bahwa environment fee yang dibayarkan seharusnya dipakai untuk mengembalikan fungsi ekologi dari sumber daya alam yang sudah diambil itu. Gitu. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Refli dari UPBJJ Surabaya. Di Surabaya, Prof, tahun 2018 itu ada kejadian amblesnya jalan yang luas lebih yang terletak di tengah kota. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Apakah faktor yang ada di pesisir itu sama dengan faktor yang ada di tengah kota? Kira-kira seperti itu, Prof. Bagaimana ya? Ya, jadi begini, kalau di pesisir ya itu amblesan, ya, amblesan atau land subsidence. Ya. Tapi kalau di darat, ya, itu namanya likuifasi. Dia bukan ambles tapi retak. Gitu ya. Jadi ini bukan amblesan. Jadi tahun 2018 itu bukan terjadi amblesan di jalan. Ya. Yang pernah itu retak. Ya, retak. Retak itu sama dengan seperti terjadinya false cap. False cap itu lipatan. Ya. Itu dia yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Yang di Surabaya terjadi itu beda dengan yang terjadi di faktor yang ada di pesisir. Kalau di pesisir itu ambles semua banyak banget itu ya, karena bersifatnya spasial, ambles. Tapi amblesnya nggak kayak yang terjadi di Surabaya. Amblesnya itu nggak kentara gitu loh, ya amblesnya pelan-pelan gitu. Ya. Tapi kalau di Surabaya itu kan langsung buat ambles gitu. Itu menurut saya itu ada jenis likuifasi. Nah, seperti itu terjadi di Palu, ya, itu terjadi likuifasi. Jadi tanah yang buka, ya, tapi kadang-kadang nutup, gitu ya. Itu yang bahaya. Jadi pada nyemplung semua terus nutup tanahnya itu. Itu proses likuifasi karena adanya proses geologi, ya geologi. Kalau di laut, ya karena ada amblesan itu namanya geologi laut. Tapi kalau di darat itu karena adanya proses geomorfologinya. Ya, itu penjelasan saya. Terima kasih.
Baik, Prof. Terima kasih. Begitu ya, Mas Refli. Jadi berbeda kondisi amblesan yang di daratan gitu ya, dengan di wilayah pesisir gitu. Kalau di pesisir cenderung pelan-pelan ya, Prof ya. Ya, dia amblesnya pelan. Kalau ini cepat nih. Di Surabaya itu cepat itu. Iya. Baik, belum ada yang raise hand, Prof. Jadi saya lanjutkan membacakan pertanyaan dari kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Fahrizal dari UT UBBJJ Batam. Prof, bagaimana ya upaya mitigasi yang dapat diintegrasikan dalam perencanaan zonasi? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa perencanaan zonasi apabila sudah terjadi kena bencana rob, ya, bencana tsunami karena kenaikan paras muka air laut, itu sudah tidak efektif lagi perencanaan zonasi, ya kan? Itu akan dibabat habis, itu akan digenangi. Ya, apa itu zona inti, zona no take zone, zona pemanfaatan terbatas, itu akan hilang, ya, karena adanya kenaikan paras muka air laut atau karena terjadinya amblesan. Maka mitigasinya adalah bagaimana ya pada kawasan yang kita identifikasi betul-betul secara keilmuan ya, bahwa itu merupakan daerah merah. Daerah yang harus mau tidak mau harus dilakukan itu. Jangan sampai kita melakukan mitigasi ya yang seharusnya kawasan itu merupakan kawasan yang tergolong baik atau sedang. Supaya ya nanti kalau dilihat oleh anggota dewan ya bahwa itu adalah sudah baik, itu justru akan merugikan. Ya. Jangan menurut saya pemerintah daerah kalau memang zona merah itu harus ditangani, ya kita segala apapun harus kita pada yang zona merah itu, karena itu sudah menjadi warning bagi kita. Ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda lagi malah jadi persoalan gitu ya. Oleh karena itu setelah kita menentukan bahwa itu adalah zona merah, maka kita harus berpikir bagaimana kita harus melakukan mitigasi. Ya, tidak hanya mitigasi tapi adaptasi. Ya. Mitigasi kan pencegahan, adaptasi itu penyesuaiannya. Gitu. Karena penyesuaian ini, adaptasi ini kalau sudah kena banjir, waduh, ya itu sakit sekali gitu ya. Mengapa begitu? Saya pernah tinggal di Jakarta, saya pernah kena persoalan adaptasi ini karena rumah saya kena banjir. Ya kan? Nah itulah yang menyebabkan faktor psikologi, ya, sehingga dalam perencanaan ya, kita ya, bahwa faktor-faktor sosial ekonomi menjadi hal yang sangat penting, ya, termasuk kita memberikan pengeterapan atau aplikasi teknologi yang berbasis sumber daya alam. Apa itu? Yaitu restorasi mangrove, restorasi oyster, restorasi terumbu karang, restorasi lamun dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Ini banyak sekali Prof pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi teman-teman nggak bisa resen mungkin ya. Baik, saya bacakan saja Prof. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Dian Pratiwi dari UT UBBJJ Jakarta. Sebenarnya hutan mangrove itu apakah berpengaruh sekali untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di pesisir pantai sekarang ini, Prof? Dan bagaimana sih upaya gitu ya, Prof, ya, untuk mengurangi masalah-masalah di pesisir pantai, khususnya di Indonesia saat ini ya, terkait dengan kenaikan muka air laut gitu, Prof? Ya, hutan mangrove itu bodyguard-nya pesisir, ya. Karena hutan mangrove itu mempunyai akar tunjang yang besar, ya. Di situ dia tempat apalagi jenis Rhizopora mucronata, ya, Rhizopora apiculata, Bruguiera, Nipa, ya kan. Itu bodyguard-nya pesisir, ya, itu sangat penting. Ya, jadi mangrove itu di samping dia untuk menahan abrasi, menahan sedimentasi, tapi juga dia di situ tempatnya banyak makanan ikan, ya, karena detritus dari pohon mangrove yang jatuh, ya, itu bisa
dipakai sebagai makanan. Ya. Di situ juga tempatnya rantai makanan ya, untuk proses ekologi. Loh, mangrove sangat penting itu karena itu habitatnya, rumahnya. Ya, seperti kita punya rumah, ya, kita punya tempat tidur, itu di situ ada itu akarnya kan tinggi sekali itu. Ya, interaksi antar moluska, kerang-kerangan, kemudian ikan, ya, baik ikan pelagis maupun demersal, itu banyak sekali di situ. Dia dipakai untuk fungsi mangrove itu sebagai fungsi breeding, ya, fungsi untuk membesarkan anak, fungsi untuk spawning, fungsinya besar sekali, banyak sekali. Ya, nah, kemudian itu dibabat, dihabisin, nah, terus yang untuk habitatnya karena sudah tidak ada, terus ikannya lari kemana? Pada mati semua, kan kasihan tuh. Ya. Sehingga mangrove ini menjadi hal yang penting ya, dalam kehidupan biota yang ada di laut. Gitu. Nah, solusinya bagaimana? Mulai masalah di pantai ya kita harus melakukan penanaman mangrove yang lebih intensif lagi supaya pantai kita itu bisa terlindungi oleh adanya mangrove. Gitu ya. Jadi mangrove itu hanya berguna bagi pesisir pantai, tidak punya berguna bagi biota laut, tapi juga berguna bagi manusia juga. Gitu. Dia bisa dipakai sebagai arang, dia dipakai sebagai rumah, dipakai sebagai macam-macam. Gitu ya. Dan nilai mangrove di Indonesia itu sangat tinggi. Apalagi kalau dibuat arang, waduh itu untuk nilai kesehatan. Oleh karena itu maka mereka berlomba-lomba menghancurkan mangrove. Mereka lupa bahwa mangrove ini sangat berguna bagi kehidupan masyarakat yang di pantai. Gitu. Janganlah kita hancurkan. Itu fungsi ekologisnya sangat hebat sekali mangrove itu. Mungkin demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang hutan mangrove ini memiliki peran yang sangat penting ya Prof ya bagi pesisir gitu ya, utamanya untuk mengatasi masalah di pesisir pantai tadi. Selain mangrove Prof, apakah dengan meminimalisir penggunaan air tanah ini juga bisa menjadi salah satu upaya begitu ya Prof dalam rencana pengaturan zonasi gitu ya untuk menanggulangi amblesan gitu ya di wilayah pesisir, Prof. Air ya? Iya, air tanah ya? Minimalisir penggunaan air tanah. Ya, jadi penggunaan air tanah di kawasan pesisir ini kan kalau hidrologi air tanah di pantai itu kan terkait hubungan antara air asin ya dengan air tanah ya. Selama air tanahnya itu garis batasnya yang disebut dengan Hirschberg line itu tidak tidak diintrusi oleh air asin, selama itu akan menjadi tenang dia. Ya, selama itu akan, makanya perlu ada perhitungan. Ya, berapa sebetulnya sih kapasitas atau rencana pengambilan air tanah yang diperbolehkan? Tidak hanya tidak semua. Ya, kadang-kadang kan kita lupa ya, bahwa itu sebagai kawasan wisata mendatangkan uang, maka air tanah yang akan diambil ya tidak sebanding dengan nanti pada saat recovery-nya gitu ya. Sekarang sebagai contoh yang jelas saja di Jakarta ya, itu sekarang sudah sampai Monas, betul itu ya, sehingga orang yang mau membuat sumur itu sudah nggak bisa lagi ya, jadi harus langganan ke PDAM ya. Nah, karena ya itu, karena pengambilannya tidak logis gitu loh ya. Oleh karena itu maka data informasi mengenai berapa jumlah air tanah yang ada di pesisir, cekungannya berapa garis Hirschberg-nya, itu biasanya bisa diteliti ya, kandungan itu ya, pakai alat ya, itu bisa pakai elektromagnet ya, itu alat itu bisa dipakai untuk mendeteksi keberadaan air yang ada di kawasan pesisir. Itu Mbak Ulun. Iya, baik Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Denny Gunawan ya. Izin bertanya nih Prof. Untuk penanganan tanah yang labil,
selalu ada pergerakan tanah gitu dan akan dibangun perumahan, apakah penanganannya sama dengan daerah pesisir, Prof? Iya, ini kan pertanyaan antara daerah pesisir dengan daerah yang non pesisir, ya kan? Di daerah non pesisir ada tanah yang labil, betul, karena di situ terkait adanya patahan, zona patahan, ya kan? Itu ya sekarang yang penting adalah bagaimana mitigasinya, walaupun karakteristiknya berbeda, ya kan? Kalau yang di tanah labil yang di darat, nah itu akan dilihat, ya, dicek dulu kelabilan itu karena apa. Nah, karena pergerakan, ya. Nah, pergerakan tanah itu disebabkan oleh apa? Itu harus ada penelitian terlebih dahulu, enggak ujuk-ujuk, atau enggak apa tiba-tiba dia mendirikan rumah di situ, membahayakan. Seperti mendirikan rumah di tempat sampah, bekas sampah. Nah, itu kan bahaya karena sampah itu kan mengandung apa asam apa NH3. Ya, itu kan kalau di apa kita nggak tahu awalnya kok kayak tanah dipadatkan gitu, ya, tiba-tiba dibuat kayak sumur gitu, ternyata meledak. Nah itu kan bisa terjadi, itu banyak terjadi itu. Jadi memanfaatkan tanah bekas sampah itu harus hati-hati juga gitu loh. Makanya informasi itu menjadi penting, ya. Kalau informasi di daerah pantai itu harus diketahui, ya, berapa sih sebenarnya, berapa meter kubik kapasitasnya. Nah, itu harus diketahui. Ya, kalau tidak ya akan jadi masalah. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita harus punya data. Ya. Kelemahan kita kan di data. Dia enggak pandang bulu, yang penting aku mendirikan rumah di situ. Padahal terjadi pergerakan tanah. Ya, terjadi pergerakan tanah kan bahaya. Itu akan menjadi likuifasi gitu ya. Nah, hal yang demikian itu yang penting adalah datanya bagaimana, informasi yang kita peroleh gimana. Jangan sembarangan lah kita memutuskan sesuatu itu. Mungkin itu. Terima kasih. Prof, masih berkaitan dengan ngomong-ngomong masalah bangunan perumahan ya, Prof, ya, di pesisir, gitu. Di daerah-daerah pesisir yang sering terjadi rob begitu, Prof, apakah dengan mengaplikasikan rumah amfibi atau rumah panggung ini bisa jadi salah satu solusi, Prof, untuk mengatasi hal tersebut gitu? Ya solusi. Tapi sekarang kan pesisir menghadapi dua kejadian alam. Ingat ya, kejadian alam. Kejadian alam itu meliputi kenaikan muka air laut. Ya nggak bisa, siapa yang mau menahan kenaikan muka air laut kalau nggak ekosistemnya sendiri. Mangrove itu mampu menahan pengaruh, apalagi yang akarnya tunjang, yang jenisnya Rhizopora. Begitu ada masuk air, kemudian akan dikembalikan. Ya, itu Rhizopora, mampu dia. Tapi kalau yang yang lainnya, ya, misalnya sejenis ditanam, misalnya sejenis mangrove, ya, yang merupakan tanaman asosiasinya kayaknya sulit, gitu ya. Sehingga apabila dibikin rumah apung misalnya, nanti kalau ambles gimana? Kan kita menghadapi amblesan. Jadi tidak hanya kenaikan muka air laut, tapi kita juga menimbulkan amblesan. Yang saya khawatirkan itu adalah kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di pesisir pantai. Ya. Walaupun mereka pakai teknologi rumah untuk pakai perahu, ya, toh pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan amblesan. Kalau amblesan itu gimana caranya? Kalau tidak ada amblesan lah, mereka masih bisa terapung. Tapi kalau sudah berhadapan dengan amblesan, pesisir itu sekarang begitu kejadiannya. Coba di Tegal, coba di Pekalongan, itu hal yang demikian terjadi. Di Tegal itu hampir pesisirnya itu coba dilihat, ya, apalagi di Pekalongan, di Semarang, kawasan pesisir itu ya, itu menjadi hal yang menurut saya perlu dikategorikan. Kategorikan artinya, misalnya kalau dikatakan Prof ini belum ada amblesannya, apakah boleh? Janganlah, karena kita enggak menentu itu. Kondisinya uncertainty-nya tinggi.
Janganlah pakai yang coba-coba begitu. Ya. Oleh karena itu perlu ke depannya ya, di kawasan pesisir itu menurut pendapat saya, dan kita juga harus adil ya, bahwa pemikiran-pemikiran itu jangan sampai ada lah gitu ya. Tapi itu kebutuhan ya, repot ya. Gimana itu? Ya diamankan pada kawasan-kawasan yang memang sudah disepakati oleh pemerintah daerah, ya, seperti di Cianjur itu kan, itu terjadi. Jangan di Turki itu. Di Turki itu kan magnet gempanya epicentrumnya dari laut itu, langsung berapa habis itu. Nggak apa, itu bukan tanda-tanda bagi kita. Jangan dikira di Indonesia tidak terjadi loh. Di Turki itu terjadi seperti itu. Kalau di Ukraina itu kan memang dihantam sama Soviet ya. Tapi kalau ini karena kebencanaannya luar biasa kebencanaan. Mungkin itu Mbak Ulul. Makasih. Ya, baik Prof. Karena waktu juga Prof ya, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi satu pertanyaan terakhir kali ya Prof ya. Ya, silakan. Iya, dari Saudara Nurjana UBJ Banjarmasin, Prof Rudianto mengenai rencana zonasi pesisir tersebut, Prof. Apakah ada ketentuan khusus ya dalam perencanaannya, terlebih di daerah rawan bencana gitu? Monggo dijelaskan. Ya, ini sampai sekarang udahlah pakai. Jangan, saya lebih cenderung penanganan, karena sudah penanganannya global. Penanganan kawasan global. Di Palu itu kan terjadi karena kawasannya global gitu. Kalau sudah berkaitan dengan rencana zonasi pesisir, ya itu kan kita sudah di otak kita itu sudah ada rencana zonasi pesisir yang sifatnya terbatas, pemanfaatan terbatas, yang sifatnya daerah yang tidak boleh dikunjungi sama sekali, atau kawasan konservasi merupakan kawasan. Itu kalau sudah kena erop, ya, hilang semua itu. Apa itu yang disebut dengan rencana zonasi? Itu rencana zonasi yang kita pikirkan, tapi rencana zonasi sekarang sudah dihilangin oleh banjir rob, oleh tsunami gitu kan. Itu kan sangat susah ya. Nah, menurut pendapat saya, kalau ingin mau melihat itu jadi pedoman, itu buka aja di Google, cari cari tulisan saya. Ya. Coba saudara lihat di situ tuh ada strateginya bagaimana cara kita mengatasi perubahan iklim dan antropogenik di kawasan pesisir, ya kan. Sehingga dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa sampai dengan ternyata rencana zonasi ya itu sudah perlu diperbaiki, perlu direvisi dengan adanya perubahan iklim dan proses antropogenik. Itu kata kunci saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Rudi. Seru sekali ya materi dan juga diskusi dengan Prof. Rudi ini. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, namun karena kita dibatasi oleh waktu juga ya Prof ya. Jadi mungkin kita akan akhiri sesi diskusi ruang untuk seri ketiga bersama Prof. Rudianto. Secara simbolis kami akan memberikan sertifikat kepada Prof. Rudi. Mohon izin kepada Bu Lina selaku Kaprodi PWK untuk berkenan menyerahkan sertifikatnya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Ulul. Yang terhormat Profesor Rudianto, bersama ini atas nama FSP fakultas kami serahkan sertifikat kepada Bapak. Terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya kita foto bersama dengan peserta. Mohon teman-teman peserta dapat menyalakan kameranya, menyalakan kamera supaya saya bisa mendokumentasikan kegiatan webinar share ruang seri ketiga di hari ini. Baik. Baik. Oke. Ya. Saya ambil gambar terlebih dahulu untuk slide pertama. 1, 2, 3.
Baik, untuk berikutnya. Slide kedua. 1, 2, 3, oke. Ya. Selanjutnya, slide ketiga. Baik, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada narasumber kita, Profesor Dr. Rudianto MA. Terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan webinar Ruang seri 3 dengan judul Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terima kasih kepada Deka, Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta. Semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat, khususnya bagi teman-teman mahasiswa Prodi PWK. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam memandu kegiatan hari ini. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir dapat diisi pada kolom chat ya yang telah di-share. Terima kasih Pak Rudi. Mampir kalau ke Malang. Iya, siap. Jangan bosan-bosan ya Pak, nanti kalau Mari silakan. Om Rudi ke Jakarta kapan? Ya nanti kayak tak kabari lah, nanti tak kabari. Iya dah, oke. Ya, matur nuwun. Terima kasih Prof. Ditunggu nanti main POT-nya. Makasih Prof Rudi. Makasih. Ya. Teman-teman bisa mengisi form daftar hadir pada kolom chat ya, sudah di-share oleh panitia. Link untuk mengisi daftar hadir dan juga nanti di sana ada link untuk bisa mengunduh materinya. Daftar hadir. Oh, ini khusus mahasiswa ya? Ya Bapak, boleh diisi juga. Penggemar ikut enggak Pak Martono? Ya Mas? Bisa penggemar ikut daftar hadir enggak? Ini Mas, ini Yudiatko. Waduh. Ayo. Ya, sudah di-share terima kasih Mas Yud. Ya, itu daftar hadir. Besok ya Mas, transportnya selalu. Oh, beres. Aduh, Mas Yudiatko. Kapan ke Jogja Om Ton? Ya, nih sebentar lagi udah pensiun pulang kampung nih. Wah. Iya. Pulang Progo ya? Ya, siap. Oke. Ke Jakarta Mas Yud? Ya, nanti Mas, tak kabari nanti kalau ke Jakarta. Oke Mas, pamit ya Mas. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman, Ulul, Sinta, Pak Mirza, Mas Edi, Pak Mar. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Aku pamit ya. Iya Mbak. Iya, terima kasih. Teman-teman peserta bisa mengisi form daftar hadir dan juga link evaluasi ya di kolom chat. Evaluasi bisa dibuka. Daftar hadir aja itu bisa evaluasi. Linknya yang mana ya Bu? Ini kok nggak?
di link yang sl.ut.ac.id/daftar hadir ruang 3. Daftar hadir. Kok nggak ada, Bu? Ya, daftar hadir bisa diisi di https sl.ut.ac.id/daftar hadir ruang 3. Masuk materi ada pada chat room ya, teman-teman. Ya, Bu. Ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang